Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan masuk lagi dalam sesi pembacaan. Untuk kamu yang belum subscribe, jangan lupa yuk di-subscribe, siapapun kamu yang baru datang ataupun udah sering. Sora doain ya subscribe Sora banyak banget rezekinya. Hari ini kita akan masuk lagi dalam fun reading, sekedar untuk entertainment juga. Kita akan membaca tentang tema dia yang sudah tidak bisa lagi memungkiri koneksi batin di antara kalian, ya. Jadi memang orang ini punya satu perasaan koneksi batin sama kamu yang selama ini sudah coba dia pungkiri dan sudah coba lari, tapi nampaknya tidak bisa lari lagi ya, tidak bisa memungkiri lagi bahwa ada koneksi batin di antara kalian. Kita lihat dulu ada energi apa di antara kamu dan dia. Yang pertama ada SOS, ada needing help ya. Nah, jadi di sini menandakan bahwa orang ini ternyata sedang dalam suatu situasi butuh ya, membutuhkan bantuan ya. Ada tanda-tanda permintaan tolong atau ada seseorang yang butuh bantuan atau butuh kamu ya. Ada yang di sini bisa juga kamu yang butuh dia karena bisa mungkin terjadi vice versa pastinya ya. Nah, di sini ada energi dari regret ya. Sora akan mengambil 3 kartu. Jadi di sini ada energi yang ada yang merasa menyesal di sini. Kalau Sora lihat ada energi dari penyesalan dan seperti malu sendiri ya. Berarti di sini mungkin ada yang orang ini punya perasaan merasa bersalah sama kamu dan malu sendiri karena selama ini mungkin mencoba menghindari perasaan dia sendiri atau menghindari kamu yang sesungguhnya ya dia butuh kamu dan ada koneksi batin di antara kalian ya. Dan di sini ada energi expose dan intuitif ya. Ada energi dari perasaan hati yang membawa diri kepada satu perasaan intuisi bahwa ternyata hati itu tidak bisa dibohongi, bahwa ternyata ada koneksi. Intuisi itu membawa kepada arah ada koneksi di antara kalian ya. Itu kira-kira energi besar yang ada sekarang. 3 energi ini menjadi satu. Butuh bantuan, perasaan bersalah, dan ada intuisi yang membawa di sini. Namanya intuisi itu ngomong dari namanya hati dan perasaan, ya. Dan sekarang seperti ada ke-expose. Sekarang lebih kayak menyadari, lebih kayak memahami bahwa ada segala sesuatu yang terjadi di antara kalian gitu loh ya. Sekarang baru lebih bisa memahami perasaan sendiri kalau Sora lihat. Oke, kita mau lebih lanjut ya energinya. Oke. Unfulfilled, desiring for more. Ada seseorang yang ternyata kalau Sora lihat ya, selama ini mungkin mencoba menghindar dari perasaan koneksi dia sama kamu, ya. Tapi sekarang dia malah merasa bahwa tanpa ada hadirnya kamu, orang ini ada energi tidak merasa terpenuhi. Ada satu kerinduan, ada satu desire for more. Jadi ada satu kerinduan yang ingin dekat lagi sama kamu. Ada sesuatu yang kosong, seperti hampa dan tidak terpenuhi. Ya, dan seperti dia merasa bahwa jiwanya dia, jiwa si orang ini penuh dengan dark night of the soul. Jadi seperti merasa jiwanya itu penuh dalam kegelapan malam. Namanya kegelapan malam itu adalah seperti jiwa itu nggak jelas arahnya, muram ya, karena tidak tahu harus gimana dan nggak tahu kayak harus bagaimana lagi. Oke, yang berikutnya ya, dia sendiri pun di satu sisi tuh kayak ada sisi bingung ya. Dia awalnya itu nggak yakin kenapa mungkin di sini ada yang berusaha melarikan diri, berusaha memungkiri karena dia merasa dia nggak yakin sama perasaan dia sendiri. Benar nggak sih kita punya koneksi secara batin dan bingung karena perasaan ini bisa saja sesuatu yang tidak pernah dia rasakan loh sebelumnya. Sekarang tiba-tiba kok ada perasaan seperti ini. Aku tuh nggak yakin dan penuh dengan kebingungan sama perasaan aku sendiri. Kok ada ikatan batin yang begitu kuat yang manggil-manggil aku gitu loh ya. Nah, sedangkan ya di sini ya ada hubungan yang sudah penuh dengan trauma. Ada juga hubungan yang sudah rusak sebenarnya di antara ini, antara kamu sama dia ada satu hubungan yang mungkin saja rusak ya, yang sedang dalam suatu situasi yang gak kondusif di hubungan kalian ya. Jadi dia semakin bingung ya, secara hubungan lagi gak baik-baik aja, tapi kenapa malah terjadinya suatu koneksi yang kuat ya. Oke. Dan dia merasa seperti ada kamu itu bukan seseorang yang asing buat dia. Dia merasa kamu adalah seseorang ya yang seperti sudah menjadi bagian dari dia dan seperti ketika jauh dari kamu ada satu perasaan kecanduan atau addictions ya. Kebutuhan tentang kamu lagi gitu ya. Oke, kita mau lihat di sini. Oke. Kita mau lihat di sini ciri-cirinya dia sebelum kita lebih lanjut. Ciri-cirinya siapa sih orang ini? Gitu ya.
Ciri-ciri siapakah orang ini ya yang ternyata berusaha memungkiri koneksi batin sama kamu. Orang yang kalau Sora lihat di sini, memang orangnya yang banyak sedikit pendiam, tapi penuh dengan kegelisahan. Hati dan pikiran dia itu selalu kadang-kadang ketika nggak tenang itu selalu jadi stres. Dan ini juga mengindikasikan ya, di sini tikusnya gak bawa keju. Nah, ketika dia gelisah, ada di sini beberapa yang menjadi stress eater ya, suka makan kalau lagi stres. Itu juga ada kalau Sora lihat, dan orangnya memang gampang gugup atau nervous ya. Di sini juga ada orang yang rider ya. Orang ini bisa saja orang yang memang cukup banyak keluar masuk dalam hidup kamu. Ini menandakan ada seseorang yang ketika dia lagi stres atau dia lagi mumet atau lagi pusing tentang masalah kamu atau masalah apapun di dalam hidupnya, dia pasti akan cenderung on off, lari, kabur, dulu menjauh dari kamu gitu ya. Nanti dia balik lagi. Jadi orang yang kayak kalau lagi stres pasti menarik diri, langsung kayak hilang, nggak ada kabar gitu ya. Ketika dia lagi resah kalau yang Sora lihat ya. Nah, di sini menandakan bahwa dia adalah juga orang yang sebenarnya suka mobilitas, kerjanya banyak pergi-pergi, ada yang di sini bekerja di bidang transportasi juga ya. Garden. Orang ini senang punya banyak teman, cukup populer juga yang Sora lihat, suka ngobrol, orangnya juga charming, jadi sehingga dia kalau memulai suatu pembicaraan yang baru itu mudah kalau yang Sora lihat ya. Orangnya mudah membuat pembicaraan dan mudah bermingle atau berbaur sama orang di tempat keramaian. Sambil minum ya guys. Nah, orang ini tuh kayak tidak sulit lah ya untuk bergaul dan ngobrol ya. Ini juga bisa menyandarkan orang networkingnya banyak, temennya banyak ya, karena dia tahu bagaimana memulai pembicaraan ya. Yang berikutnya ada energi dari Ki. Nah, orang ini kalau yang Sora lihat memang orangnya itu kalau ada apa-apa selalu pingin apa sih solusi dari satu masalah gitu ya. Dan kadang-kadang ketika dia memikirkan solusi, dia memikirkan solusi jangka pendek, dia nggak mikir panjang. Nah, makanya ketika ada hubungan di antara kalian, ada hubungan penyesalan dan butuh bantuan. Nah, ketika dia on off dalam hidup kamu, dia pergi tanpa berpikir panjang ya. Orang ini juga kalau yang Sora lihat, yang salah satu menjadi stres dan pikiran dia itu adalah tentang masalah finansial. Masalah finansialnya ini kalau Sora lihat lumayan besar ya amount-nya gitu loh ya. Dan berhubungan dengan banyak hal ya, complicated kalau Sora lihat di sini ya. Tapi orangnya juga senang kebebasan, itu yang Sora lihat. Oke. Lalu ada apa sebenarnya di antara kalian? Ya. Ada energi dari Clover. Sora keluarin dulu semuanya. Ada apa sih sebenarnya di antara kalian? 3. Wow. Oke. Lily. Oke. Di sini kalau yang Sora lihat ya, di sini ada energi dari sebuah situasi yang kurang kondusif. Hubungan kalian itu seperti bisa jalan tapi begitu banyak halangan dan rintangan, kayak seperti situasi itu nggak cukup kondusif ya. Ada masalah-masalah yang masih datang dan masih mengganggu ya. Tapi di sini menandakan bahwa kalian tuh punya ikatan secara spiritual, connections itu lilis. Jadi sesuatu hubungan koneksi yang mendalam dan sudah lama. Jadi kalau Sora lihat di sini, meskipun kalian nggak sama-sama atau dalam situasi yang kurang kondusif, tapi di sini ikatan secara yang namanya perasaan dan ikatan secara spiritual itu memang tidak bisa dipungkiri lagi. Ada di sana, keluar kartu tree yang sudah berakar. Namanya berakar tuh susah dicabut. Oke. Yang berikutnya apa yang dia rasakan? Orang ini adalah orang yang sedang merasa lelah ya. Dia merasa lelah, dia berusaha berjuang dalam situasi dan kondisi dia yang penuh dengan masalah, dan berusaha untuk yang kayak enggak kok aku bisa jauh dari kamu, dan kalau aku harus bisa menjaga diri gitu ya. Jadi orang itu kayak berusaha memungkiri, kayak berusaha denial kalau ada koneksi di antara kalian, tapi sudah mulai merasa lelah menghadapi masalah yang banyak, dan lelah juga dengan situasi-situasi yang dia merasa kok kayak situasi-situasi itu kayak
nyerang aku terus-terusan, malah bikin aku jadi stres tiada henti ya. Kita mau coba lihat apa sih sebenarnya masalah yang sekiranya sedang dia hadapi ya. Kita mau coba lihat apa sih sekiranya masalah yang sedang dia coba hadapi. Ada masalah Two of Swords tentang pengambilan suatu keputusan. Jadi di sini ada seseorang yang ragu. Ragu, stuck, nggak tahu mau jalan kemana. Jadi dalam situasi yang gantungin kamu. Antara mau maju atau mau udahan gak jelas. Jadi orang yang makanya sudah bilang, dia aja kalau ada masalah langsung kayak main pergi gitu. Jadi seseorang yang memang sedang stuck hubungan sama kamu ya. Dalam situasi yang menggantung, tidak berkata iya, tidak berkata maju, dan cenderung menghindar. Ya. Dan di sini ada seseorang yang sedang berusaha untuk mencari sebuah keberhasilan. Masalahnya dia adalah tentang kesuksesan. Masalah dia tentang keberhasilan hidup. Dia masih pingin kayak ada kesuksesan, karir, kerjaan, ambisi. Karena dia ada di sini kalau saudara lihat, ada fokusnya soal membahagiakan keluarga dia. Jadi ada ambisi secara kesuksesan untuk keluarganya. Dan di sini ada masalah dengan di Empress. Ini bisa saja ya, ada sosok ibu di dalam hidupnya dia yang menjadi sosok yang berpengaruh sama hubungan kalian. Untuk dia yang single, bisa saja ibunya dia adalah seseorang yang harus dia taking care dulu, atau justru hubungan kalian tidak mendapatkan restu dari sosok ibu. Gitu ya. Atau di sini memang ada third party situation yang artinya ada ibu dari anak-anaknya. Itu yang Sora lihat secara garis besar aja ya. Tapi Sora hanya akan berfokus banyak kepada koneksi yang selama ini ada, cuman dia coba hindari ya. Oke, Sora pindahin dulu ke sini. Sekarang kita lihat lebih lanjut lagi. Ada perasaan apa koneksi di antara kalian? Oke, koneksi ini membuat dia itu tidak bisa memungkiri karena koneksi yang ada itu terus ada di dalam pikirannya dia. Trap in the mind, ya. Terus berulang-ulang, ya, ada energi besar mikirin soal kamu, kangen soal kamu, ya. Seperti selalu ke arah kamu terus dan berulang sampai dia tuh ngerasa kayak ini energi apa? Aku tidak pernah memikirkan orang terus-menerus seperti sekarang. Gitu ya. Meskipun dia mencoba menghindar, ternyata tidak bisa dibohongi namanya pikiran. Ya. Dan orang ini seperti kayak mendapatkan, beberapa dari mereka mendapatkan soal fokus on the past. Jadi sesuatu tentang gambaran dari masa lalu kalian. Jadi memang beberapa punya ikatan secara spiritual, ada yang punya ikatan secara past life juga. Ya, dan dia menyadari bahwa dia punya kesalahan sepertinya di karma past life kamu yang membuat dia harus menebus kesalahan dia sama kamu di kehidupan yang sekarang. Ya. Yang berikutnya adalah banyak yang mengalami lucid dream, ya kan? Inilah yang tadi Sora bilang, lucid dream itu adalah biasanya mimpi-mimpi yang dia menyadari dia ada di dalam mimpi itu. Jadi orang yang sadar sama mimpi-mimpi yang sangat terasa nyata, ya. Dan di sini adalah dia mengalami dia nggak yakin sama dirinya sendiri, ya. Dia nggak yakin sama siapapun, termasuk sama dirinya sendiri. Jadi orang ini sebenarnya ragu sama perasaan dia, tapi dia tidak bisa memungkiri kalau pikiran soal kamu, mimpi soal kamu tuh berulang-ulang loh polanya. Sesuatu yang berulang-ulang itu nggak mungkin cuma sekedar kebetulan, ya. Orang ini sedang dalam satu kondisi depresi dan negatif mood, ya, sehingga dia tuh kayak mau memungkiri kayak stres, gak bisa pungkirin juga, tapi mikirin soal kamu juga dia nggak tahu masa depan mau gimana, ya. Dan ada satu ketakutan dia yang terdalam adalah dia takut ditinggalkan, ya. Kenapa? Karena dia merasa bahwa kondisi aku tidak kondusif kayak gini, kondisi aku nggak stabil kayak gini secara pikiran dan emosi dan keadaan. Dia takut mendapatkan kamu ninggalin dia gitu, seperti abandon dia, ya. Dan dia merasa dalam situasi yang masih terrantai dan tidak bisa bergerak, dan dia merasa seperti aku tidak bisa bergerak dan tidak bisa keluar dari situasi yang ada sekarang, stagnan. Dan banyak kemarahan dan negatif thinking yang merasuki dia gitu ya. Jadi seperti kayak, tapi nggak bisa pungkirin kalau memang ya kamu adalah orang yang punya koneksi sama dia, dan dia marah sama dirinya sendiri gitu ya, karena dia tidak cukup baik untuk melakukan segala sesuatu, ya. Dan di sini dia masuk ke dalam suatu emosi yang ke-drowning. Emosi dia tuh kayak sangat mendalam dan makin intens sama kamu. Makanya dia nggak bisa memungkiri lagi yang namanya koneksi, karena makin terbawa dan tertarik dalam arus perasaan. Oke, kita sekarang mau coba lihat bagaimana perasaan dia. Kita mau coba lihat bagaimana perasaan dia sebenarnya. Ya ampun, sebentar ya. Yang pertama, I catch myself imagining how life together would be.
ya. Banyak dari mereka yang mendapatkan mungkin mimpi, gambaran, ya. Kalau saudara di sini imagine-nya juga lebih kepada gambaran bagaimana dia mendapat hidup bersama dengan kamu, ya. Jadi di sini memang ada energi koneksi kalau ternyata memang ada sesuatu di antara kalian, ya. Yang berikutnya, wow, langsung loncat. We will be together in this lifetime, but you have to focus on yourself first. Dia percaya bahwa kita akhirnya akan bisa ada satu sama-sama, tapi kayaknya kamu harus fokus dulu sama dirimu, aku juga harus fokus dulu sama diriku. Jadi dia merasa mungkin proses kalian pisah sekarang, dan dia seperti mencoba lari, mungkin memang perlu disadarkan. Dia perlu disadarkan sama situasi ini, kamu perlu disadarkan. Aku merasakan ada magnetic connection sama kamu. Menjauh dari kamu, membuat dia malah makin kepikiran kamu dan ada energi menarik yang ke arah kamu lagi. Ya. Dan aku jadi tidak bisa berhenti memikirkan kamu sepanjang waktu. Orang ini mikirin kamu terus-terusan. Ya. Aku mencoba mendistract pikiran aku, ya, ada yang berusaha lari dengan fokus kerja, ya tadi saudara bilang nyari keberhasilan, tapi aku tidak bisa berhenti mikirin kamu. Segala sesuatunya mengingatkan aku soal kamu, mimpi, lagu, tanda-tanda dari semesta ini banyak yang mengarahkan ke arah kamu. Jadi mau lari gimana? Orang yang keingetan terus, ya. Dan aku berharap bisa ada awal yang baru dengan kamu. Orang ini mengharapkan ada suatu awal yang baru di antara kalian, ya. I want a new beginning with you. Aku menyesali apa yang sudah aku lakukan di masa lalu sama kamu. Lari, stagnan, gak cukup gentleman gitu ya. Dan memanfaatkan kamu. Ada di sini yang mungkin memanfaatkan kebaikan kamu, bantuan kamu, perhatian kamu, rasa sayang kamu, ya. Dan aku mencoba menghealing dulu diriku yang gak stabil ini. Karena memang pikirannya dia itu banyak mumet ya. Mumetnya itu mumet yang semeraut. Ya, dan aku merasa aku tuh nggak cukup baik loh untuk kamu. Apakah aku jadi orang yang cukup baik untuk kamu? Orang ini merasa dia nggak cukup baik untuk kamu, ya. Itu kenapa membuat dia semakin kayak mau ke kamu. Itu kayak ini bener nggak sih gitu loh. Tapi aku mau lari lagi gimana? Kalau setiap hari aku sering banget keingetan soal kamu gitu. Dan itu adalah orangnya selalu kamu. It has always been you. Dan aku selalu merasakan kamu berada di sekitar aku meskipun kita nggak sama-sama. Energi dari kamu selalu surrounding orang ini. Oke. Kira-kira apa sih yang akan dilakukan ke depan dia ke arah kamu? Ya. Kita akan lihat. Yang pertama ada energi stork, ada energi sebuah pergerakan. Akan ada pergerakan yang datang ke arah kamu. Ya, kalau saudara lihat di sini. Stars, memulai komunikasi kembali, memulai networking kembali. Ya. Meskipun pikiran-pikiran penuh dengan kemumetan. Jadi orang ini kayak akan berusaha nyelesain dulu kemumetan di dalam kepalanya, baru dia bisa bergerak ke arah kamu. Memulai segala sesuatu lagi dari awal. Dan tidak memungkiri lagi ada koneksi, ya. Meskipun, ya, hubungan kalian akan berjalan penuh dengan perjuangan. Ya, penuh dengan kayak whips, ada usaha keras untuk menjalankan hubungan ini. Jalani hubungan kalian itu nggak akan mudah, ya, kalau yang saudara lihat. Tolong jangan dibilang seorang mensugesti negatif. Seorang cuma bilang bahwa hubungan ini tidak akan mudah. Hubungan ini bukan berarti nggak mungkin, tapi kamu tahu menjalankan hubungan dengan orang ini tidak akan gampang. Itu yang seorang bisa bilang apa adanya. Seorang nggak mau jual-jual madu di sini ya, karena seorang bukan penjual madu. Seorang baca tarot apa adanya dari kartu, ya. Oke, orang ini memang suka shady atau silent treatment. Dia akan diem dulu, ya. Kalau nanti seorang lihat di sini, ya. Dan kayak berusaha untuk memperbaiki dirinya dia, ya, kayak dia melihat kayak aku harus jadi orang yang layak berada di dekat kamu. Dan karena sekarang dia masih bingung langkah-langkah apa yang harus dilakukan, segala sesuatu kelihatan kayak seperti belum jelas, ya. Dan dia tidak mau malah makin merusak situasi dan keadaan. Sekarang dirinya aja masih pusing, masih mumet, ya. Oke. Dan ada energi dari aku nggak mau lagi standing myself untuk sesuatu yang salah. Jadi sama ini dia pernah memperjuangkan kamu untuk sesuatu yang salah. Tapi hubungan ini ketika dia balik, masih harus ada jalan panjang yang harus ditempuh ya kalau yang saudara lihat. Eight of Wands. Pergerakan yang masih harus banyak hal yang harus rush dikerjain. Artinya banyak hal-hal yang akan terjadi di antara kalian. Perjalanan masih panjang. Ini adalah masih suatu proses.
Yang kalau Sora lanjutin nanti bacaannya bisa 2 jam nih. Tapi kalau Sora lihat di sini akan ada satu proses kembali, yang proses akan rush ya, saling menghealing dulu. Yang pasti karena sekarang dia sudah tidak sanggup lagi karena dia butuh bantuan kamu. Hanya dia memang masih shame, masih malu mau datang ke kamu. Gitu loh. Kayak dan di sini nyesel karena sudah ngambil keputusan yang salah menjauh dan on off dari diri kamu, ya. Sehingga dia kayak masih cari cara aku mau ke kamu gimana. Tapi di sini ya, Sora lihat ada kemungkinan mengkoneksikan melalui sosial media. Oke. Sekarang pasti selalu ditanya, kapan Sora dia datang kepadaku? Kan selalu pertanyaannya gitu. Kapankah dia akan datang? Sebentar ya. Kita ambil kartu yang mengindikasikan waktu di sini. Oke. Ya Allah, kartunya stuck di dalam kartunya Sora. Bentar ya. Oke. Sebentar, aku kuan dulu. Aduh, kotaknya kecil kartunya. Beginilah ya, kalau jadi tarot reader, baca sendiri, beresin sendiri, semua sendiri. Oke. Ini ada kartu angkanya 1 sampai 12. Di sini ada periode waktunya dan ada angka. Angka di sini bisa jadi adalah angka yang penting untuk kalian. Mungkin nomor handphone dia mengandung angka itu, nomor rumah kalian mengandung angka itu, tanggal jadian kalian, tanggal ketemu dan sebagainya. Oke, di sini ada angka 7 ya, bisa saja 7 hari atau 7 minggu lagi. Sora akan ambilnya 3 saja ya. Ada 6 hari atau 6 minggu lagi. Semoga ya segera dia melakukan pergerakannya, guys. Ada 4 hari atau 4 minggu lagi. Kalau Sora lihat di sini lebih ke arah 4 minggu sih. Kayaknya kalau hari terlalu cepat, dianya masih belum siap ya. Oke Sora, untuk astrologinya apa? Oke, untuk astrologinya Gemini ada 2, Scorpio, Capricorn, apa ini? Virgo, Leo, Taurus. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri ya. Terima kasih Sarah sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Buang yang negatif, ambil yang positif. Kalau kamu masih mau tahu tentang masalah ini dan masalah lain lebih lanjut, silakan personal reading sama Sora @sora_tarot di Instagramnya Sora. Ya, Sora juga ada di Snack App dan juga ada di TikTok. Oke, jangan lupa untuk yang mau sumbang Sora untuk beli mat baru, Sora mau beli alas baru yang dari karet supaya nggak lecek ya. Silakan linknya ada di kolom deskripsi, 1 token 10.000 aja, sisanya buat Sora beli kopi biar semangat baca. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya Sahara. I love you as always, bye-bye.